Nama saya Tan Malaka. Saya lahir di surau kecil di sebuah nagari di Minangkabau. Tan Malaka. Bagi kalian yang masih merasa cukup asing dengan Tan Malaka merupakan pahlawan nasional Indonesia yang sangat visioner. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Nah, jujur saja, saya sendiri baru mengetahui siapa Tan Malaka saat saya mulai membaca lebih dalam mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, kalian tahu sendiri, hampir tidak ada buku sejarah yang disebar di sekolah-sekolah yang membahas mengenai tokoh nasional satu ini. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam, Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Ibrahim, dan ia adalah anak dari pasangan Rasa Caniago dan Sinah Sinapur. Tan Malaka adalah lulusan Kwijkskool, Sekolah Guru Bukit Tinggi. Berkat kecerdasannya, ia bersekolah di Belanda. Tapi, untuk bersekolah di sana, ia sempat meminjam dana dari orang-orang sekampungnya dan mendapat bantuan dari mantan gurunya. Awalnya, Tan Malaka ingin mendapatkan akte untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi karena sakit, ia hanya mendapatkan akte guru biasa. Dan ketika selesai mengenyam pendidikan di negeri kincir angin, Tan Malaka pun pulang ke Indonesia dan mengajar anak-anak kuli perkebunan teh di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Semasa hidupnya, Tan Malaka hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, termasuk Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet. Di negara itulah Tan menjadi anggota Komintern, anggota Komunis Internasional. Ia bahkan pernah berselisih dengan penguasa Uni Soviet yakni Joseph Stalin dan dituduh sebagai Trotskis. Dalam perjalanannya berpindah-pindah tempat tinggal inilah, Tan Malaka banyak mengumpulkan pustaka untuk menjadi bahan bacaannya seperti yang ia sendiri katakan dalam bukunya Madilog. Di saat itu, pemikirannya dan gagasan-gagasannya semakin tajam dan akhirnya berbuah menjadi sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini ditulis pada tahun 1922 saat Tan Malaka sedang diasingkan di Tiongkok dan diterbitkan di Kanton pada April 1925. Tak berhenti di situ, setelah buku pertamanya diterbitkan, ia pun terus lanjut menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan besarnya dalam tulisan. Hingga lahirlah berbagai judul buku lain yang penuh akan daging, seperti Madilog, Garpolek, Gerakan Politik Ekonomi, Aksi Massa, Politik dan Muslihat, hingga buku autobiografinya yakni Dari Penjara ke Penjara, dan masih banyak lagi yang bahkan beberapa skrip yang berisi banyak tentang cita-cita dan gagasan besar seorang Tan Malaka yang tidak pernah terbit atau hanya setengah rampung. Banyak sekali ide dan gagasan dari tokoh progresif golongan kiri ini mendorong semangat perlawanan rakyat dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan. Kontribusi Bapak Republik Indonesia ini tidak hanya terbatas pada pemikiran dan teori, tetapi juga terlihat dalam tindakan nyata. Ia aktif terlibat dalam kegiatan organisasi politik dan mendirikan partai politik seperti Partai Murba yang bertujuan untuk melawan penjajahan dan mengadvokasi hak-hak rakyat. Saya harus menekankan sekali lagi bahwasanya Tan Malaka merupakan seorang revolusioner dan pemikir yang sangat brilian. Tak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga melalui gagasan-gagasan visioner. Pemikirannya sering melampaui zamannya dan terbukti relevan hingga kini, 86 tahun setelah kematiannya. Kemerdekaan Indonesia sebagai negara republik. Dalam karya monumentalnya Nar de Republik Indonesia 1925, Tan Malaka dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat terwujud melalui bentuk negara republik, bukan monarki atau sistem lain. Keyakinannya ini lahir dari pemahamannya yang luas dan mendalam mengenai dinamika rakyat Indonesia yang majemuk.
dan perlunya sistem pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat. Maka gagasan ini pun terwujud pada 17 Agustus 1945, ketika Republik Indonesia resmi berdiri sebagai wujud kemerdekaan bangsa. Namun setelah Belanda melancarkan agresi militer, bentuk negara Indonesia berubah sementara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. RIS sendiri merupakan hasil konferensi meja bundar KMB, di mana Indonesia dibagi menjadi beberapa negara-negara bagian. Sistem ini tidak bertahan lama karena banyaknya desakan rakyat untuk kembali ke sistem Republik Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali menjadi NKRI. Pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk membebaskan diri dari kebodohan dan penjajahan. Pernyataan ini yang mencerminkan inti pemikiran dari seorang Tan Malaka. Bukan sekedar slogan, tetapi sebuah manifestasi visi revolusioner yang menetapkan pendidikan sebagai jantung dari perjuangan bangsa. Dalam karya magnum opusnya, yakni Madilog, 1943, Tan Malaka mengajarkan bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, melainkan jalan untuk membangun kesadaran kritis, pemikiran logis, dan keberanian ilmiah. Menurutnya, kemerdekaan sejati bukan hanya pembebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga dari belenggu kebodohan yang mencekram jiwa bangsa. Ia melihat kebodohan sebagai akar dari penindasan, dan pendidikan adalah cahaya yang mampu menerangi jalan menuju kebebasan. Pemikiran ini muncul dari pemahamannya bahwa hanya bangsa yang tercerahkan yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam Madilog, akronim dari materialisme, dialektika, dan logika, Tan Malaka menawarkan pendekatan revolusioner dalam berpikir. Ia mengajak rakyat untuk tidak hanya menerima kebenaran secara dogmatis, tetapi mengujinya dengan logika dan bukti ilmiah. Ia menantang masyarakat Indonesia untuk tidak terus berputar di pusaran logika mistika. Istilah ini mengacu pada cara berpikir yang lebih mengandalkan tradisi, mitos, dan keyakinan tanpa dasar logis atau ilmiah. Dalam perspektif perjuangan kolonialisme, pendidikan ala Madilog menjadi senjata ampuh untuk mematahkan propaganda penjajah dan menanamkan rasa percaya diri kolektif dalam upaya merebut kemerdekaan. Pemikiran Tan tentang pendidikan tidak hanya relevan pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi terus menggema hingga era modern saat ini. Dalam dunia yang terus berubah dan menghadapi berbagai tantangan globalisasi, ketidakpastian ekonomi, dan politik, gagasan Tan Malaka mengingatkan kita bahwa pendidikan harus tetap menjadi alat transformasi sosial. Pendidikan bukan hanya soal angka statistik dan prestasi akademik, tetapi soal pembebasan manusia dari belenggu kebodohan, ketidakadilan, dan ketidaktahuan. Sebagaimana dinyatakannya dalam Madilog, pendidikan adalah kekuatan, namun kekuatan itu hanya akan bermakna jika digunakan untuk membangun peradaban yang lebih adil, logis, dan beradab. Mari kita jadikan pesan ini sebagai obor dalam perjuangan membangun masa depan bangsa. Tan Malaka dalam kebijaksanaannya melihat bahaya laten yang mengancam bangsa, yakni perpecahan akibat perbedaan ideologi. Ia memperingatkan dalam tulisan-tulisannya seperti dalam Narda Republik, Madilog, dan Dari Penjara ke Penjara bahwa tanpa kesatuan visi, konflik internal dapat menjadi ancaman lebih besar daripada penjajahan itu sendiri. Bukti dari ramalannya ini terlihat jelas dalam sejarah Indonesia, seperti pemberontakan PRRI, Permesta, Gerakan 30 SPKI, pergolakan ideologi di era Orde Lama dan Orde Baru, dan juga tak lupa konflik kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Konflik di Papua tersebut berlangsung hingga kini, dengan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Konflik ini tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga menyentuh isu ideologi, yaitu hak penentuan nasib sendiri melawan integritas dalam NKRI, dan beberapa konflik lainnya yang diakibatkan berseberangan ideologi. Tan Malaka pernah mengingatkan tentang bahaya militerisme yang tidak terkendali terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Ketika militer terlibat terlalu dalam politik, ini dapat menciptakan otoritarianisme. Prediksinya ini menjadi nyata selama masa Orde Baru di bawah Soeharto, ketika militer memainkan peran sentral dalam pemerintahan dan menekan kebebasan politik rakyat.
Itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai Tan Malaka dan prediksi-prediksinya yang terbukti benar adanya. Ini membuktikan bahwa seorang Ibrahim Datuk Tan Malaka merupakan visioner sejati, memiliki pemikiran yang luas dan melampaui zamannya, dan juga seorang yang sangat observan, yang jeli. Perjuangannya bukan hanya tentang kemerdekaan politik, tetapi juga tentang membangun bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik dari ekonomi, pendidikan, hingga ideologi. Semangat dan visi Tan Malaka mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah hasil dari keberanian berpikir, bekerja keras, dan bersatu demi masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Dan tentunya video ini belum dapat mengcover lebih jauh mengenai prediksi-prediksi dari Tan Malaka sendiri. Jika ada kritik, saran, dan tambahan, silahkan tulis di kolom komentar biar kita belajar bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lebih dan kurangnya mohon dimanfaatkan. See you in the next video. Bye.